Wow, akan seperti apa game ketiga ini? Karena pasti satu kemenangan akan membuat mereka nyaman di challenge finals nantinya. So here we go to the line of down match. Pertama game ketiga EVOS Holy versus Liquid ID. Here we go. Jadi gitu kan kalau lihat TV pas lagi apa namanya countdown. Alright, tapi untuk secara matchup ini sebenarnya sama-sama agak sedikit ke fighter-fighteran juga kan untuk Suyonya juga. Dan ya, dua Purify yang digunakan oleh tim Liquid ID dari ESG dan juga Erodushiki untuk menghindari adanya implosion nantinya dari Ivan. Wah, jangan sampai kena momentum, tapi DPZ kali ini terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Masih coba untuk menahan dari segi flickernya, gak terlalu terburu-buru untuk bisa mengeluarkan source spellnya, sehingga ya udah masih punya waktu untuk recall. Iya, untungnya tadi duality-nya ke arah Ivan itu di warna yang sama sih. Kalau sampai beda dan itu ada yang overturn-nya itu bakal bahaya banget sih. Dan kali ini kita lihat ya, untuk Liquid ID mereka mencoba untuk bergerak ke arah bagian bawah, terutama dengan adanya Favian yang coba untuk mengambil satu Fire Battles, tapi di bagian lain Erodushiki lah yang dituju oleh Albert. Oke. Dan itu menjadi sebuah awal yang baik pastinya untuk First Blood yang didapatkan juga. Dan player emblems kita intip dua Tenacity yang sama-sama digunakan juga kembali untuk Erlan. Wow, bedanya nih Erlan sekarang pakai Fatal, Master Assassin. Erodushiki setidaknya terselip ke sebuah Festival of Blood. Ya, ada sedikit perbedaan ya. Nah, nggak yang akhirnya pure damage semua ya. Bener, tapi ya keuntungan di First Blood tadi membuat EVOS Holy sih harusnya akan jauh lebih aman. Terutama untuk Erlan di 1v1 di area goldnya. Terlihat juga ada adu damage yang tercipta di bagian atas, membuat Erodushiki kehilangan banyak HP dan bermain di dalam area outer turretnya. Tapi sesaat lagi akan hadir turtle yang pertama. Favian sudah mengeluarkan Spear of Alpha-nya dan sudah di level 5, membuat Liquid ID jauh lebih siap untuk setup turtle ya. Ya, bukan cuma dari segi level yang unggul sih ya untuk Faviannya juga. Zoning out dari Aran dan Widi yang tidak membuat siapapun yang dilakukan sama EVOS Holy ini berhasil untuk melewati hal tersebut. Jika tidak ada kontes yang dilakukan, First Blood dibayar dengan adanya turtle pertama yang disecured oleh tim Liquid ID. Oke, tapi kali ini memang kita lihat Liquid ID sama-sama ada di angka level 5 untuk kedua belah junglernya, meskipun Favian ya dengan keuntungan turtle pertama tadi membuat dia jauh lebih cepat dari segi rotasinya. Dan jujur aku jarang banget sih ngelihat Favian kalah level dari setiap game yang dia mainkan sih. Dia benar-benar pintar banget untuk rotasi agar levelnya pasti lebih leading di atas dari jungler lawannya. Pattern farmingnya ya. Iya. Yap, oke. Sudah mulai terlihat Regi harus mundur terlebih dahulu setelah tertimpa dengan adanya satu monumen yang dimiliki oleh Aran. Tapi Albert dikejar oleh Haskill dan juga Favian. Sepertinya Regi akan menjadi target berikutnya setelah ada cut wave minion yang telah dilakukan pula oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Sementara di tengah terjadi keramaian, coba untuk dikepung dengan adanya 3 pemain di sana, dan Regi harusnya hanya bisa berpasrah diri terlebih dahulu karena setidaknya ada sedikit pembalasan yang bisa dilakukan, dan bahkan Regi masih bisa selamat. Dan dia membeli waktu cukup banyak, bahkan nggak ada turret yang didapatkan oleh tim Liquid ID. Sekarang mereka akan data Implosion yang dibuka oleh Ivan. Dan sekarang mencoba untuk masuk dengan Infernal Pursuit. Aran terlalu dalam, Aran tereksekusi. Dan di sisi lain ada pertukaran dengan Ivan. Masalahnya Favian, satu hit terakhir dan mampu ditumbangkan oleh Albert. Masalahnya sekarang kita lihat gimana pertukaran 2 untuk 2 terjadi di area Fire Battle sana. Ya, tapi memang kerugian dialami sama tim Liquid ID sih. Mereka kehilangan Favian. Tapi lihat damage dari ESGL juga yang ngebuat tadi siapapun yang dalam keadaan berdekatan tidak baik-baik saja. DPZ yang memang masih cukup tenang ya. Aku suka banget loh DPZ nggak buru-buru flicker. Betul. Dan sekarang Widi sudah mencoba untuk menghantui adanya farming yang sedang dilakukan oleh Albert. Dan tadi Regi momennya bagus banget sih. Dia beli waktu banyak loh itu. Pakai Fist Break untuk menghindari Spear of Alpha, Fist Crack-nya dia gunain buat immune dari efek sisi. Dan yang paling penting adalah gold platingan pun nggak terlalu banyak diambil sama tim Liquid ID. Dan sekarang total yang kedua, kita bakal lihat nih, apakah memang Suyo akan bisa untuk kontes melawan Alpha yang notabene-nya Favian sekarang udah level 8 nih. Itu bakal ada perbedaan cukup signifikan di antara kedua belah jungler pastinya. Yap. Dan Turtle sekarang bakal coba untuk dipegang terlebih dahulu oleh tim Liquid ID. Avatar of War yang mengincar ke belakang, tapi Albert again dengan Retribution dia berhasil untuk bisa mengubah keadaan, dan bahkan Tifat kali ini tidak terelakkan mencoba untuk maju lagi, tapi Regi HP-nya udah mulai low dan bahkan Widinya harus hilang. Menjadi pertukaran 2 untuk 2, tapi lagi-lagi Aran akan mencoba untuk mengincar di belakang di DPZ. Akhirnya flicker yang dikeluarkan tepat waktu membuat dirinya selamat, dan bahkan Favian tertinggal sendirian. Gak bisa kemana-mana lagi terkena adanya sebuah strafe dan juga damage dari Albert yang akhirnya membuat dari EVOS Holy mendapatkan sebuah titik balik untuk mereka. Again and again Albert menjadi penyelamat untuk EVOS Holy.
dengan satu Retribution yang sangat on point dengan Blade Surge yang dia gunakan, membuat turtle buff yang didapatkan oleh EVOS Holy membantu mereka memenangkan team fight-nya. Di bagian lain, ternyata ada Ivan yang coba untuk mendapatkan Iron Shiki, dan ini menjadi satu titik balik di mana EVOS Holy yang tadi tertinggal hampir 1000 gold sekarang udah mulai leading lagi keadaan gold mereka. Wow, ngeri sih ya. Beda level, Ul. Retri bang. Retri Kalah Albert level. bang, ini bang. Gak masalah. Gak masalah ya. Ya, dan akhirnya menjadi sebuah momentum juga untuk EVOS Holy bisa akhirnya bangkit dari atasnya pressure yang tadi diberikan oleh tim Liquid ID. Dan momentum juga ini yang perlu diperhatikan adalah Ivan. Ya. Kayak minimal ya tadi kan Purify ke trigger. Terus juga kayak semuanya kocar-kacir. Dan ya walaupun memang berbalik unggulnya masih tipis-tipis ya di angka 171 gold juga, tapi ya ini sangat-sangat worth gitu loh dengan adanya tadi Turtle tidak akan membiarkan full objektif bisa dipegang sama tim Liquid ID. Walaupun secara dari turret belum ada yang hancur ya, atas Betul. bawah tipis doang. Ada diversion memang dipersiapkan oleh Liquid ID ke arah bagian atas, tapi itu hanya untuk mengantarkan Iron Shiki aja ya, yang selesai ngambil stack terakhir di area mid lane tadi. Satu turret memang didapatkan oleh teman-teman dari Liquid ID di bagian bawah, tapi ya Aran lagi-lagi membuka peperangan di bagian tengah. Regi yang terekspos memang harus berhati-hati di jangkauan Favian. Ada inisiasi Council dan Implosion yang dibuka. Yes, Implosion hanya mengenai satu target saja, Avatar of Guardian. Coba dibalaskan terlebih dahulu, tapi lihat bagaimana Ivan kali ini terjebak sendirian, masih bisa mundur dan bahkan dibalaskan keadaan oleh Regi. 2 tukar 1, mega kill diamankan oleh Albert, membuat lagi-lagi keuntungan bisa diamankan oleh EVOS Holy. Satu inisiasi dari Ivan yang ternyata di follow up dengan begitu baiknya, membuat akhirnya dari Widhi pun harus meregang nyawa, begitupun dari Aran. Dan itu momen bagus banget dari Regi. Fist Crack yang dia buka bersama dengan Fist Break membuahkan 2 player dari Liquid ID terjebak dalam efek stun yang langsung dimaksimalkan dengan Albert yang bisa mengeksekusi mereka. Dan ini menjadi momentum untuk EVOS Holy kembali, karena di waktu yang bersamaan juga Turtle mereka dapatkan lagi loh. Wow, Turtle dapetin 2 poin kill, Regi tugas dia banyak banget. Membeli waktu, mengembalikan keadaan, dan selalu dijalankan dengan begitu baik ya. Dan apalagi kayak dari Fist Crack-nya. Dan sekarang kita melihat bagaimana diversion play akan kembali ditunjukkan. Tergeser lagi dengan Second Hammer Implosion, itu dia satu buah counter initiate yang begitu mengerikan, tertimpa dengan Atom Scar dari belakang, dan bahkan Yaskiel harus hilang dengan adanya Force of the Queen dari Erlan. Albert sneaky picky di arah belakang. Aran masih mencoba untuk menjadi garda terdepan bagi tim Liquid ID. Digeser lagi Secret Hammer, dan bahkan Aran kali ini masih bisa bertahan walaupun in the end dari Ivan yang menjadi pertukaran nyawa. Dan lihat bagaimana kali ini Aran pun harus hilang. Terlalu dalam nampaknya. Iron Shiki mencoba join the fight, tapi sayangnya masih belum ada pertukaran kembali yang bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Wow, itu momentum lagi-lagi dari Regi yang menyelamatkan nyawa Erlan. Fist Break yang mendorong Aran membuat Aran masih selamat, bahkan bisa memberikan damage tambahan ke arah Aran yang udah kehilangan flickernya. Dan timing yang begitu tepat, backupan dari EVOS Holy, semuanya itu berkat momentum dari Ivan yang membuka Implosions pada saat di-trigger diversion dari Liquid ID. Dan ini menjadi satu surprise yang disurprise balik, malah kerugian diterima oleh Liquid ID. Dan ini konsep yang memang dimatangkan oleh EVOS Holy. Mereka tahu mereka akan lepas Loi. Mereka coba untuk langsung counter dengan adanya area of effect yang besar dan pasti. Implosion. Di saat adanya teleportasi dengan banyaknya pemain yang dikirimkan kayak tadi, 2 atau 3, itu kena langsung, ya udah disamperin gitu loh jatuhnya. Gak perlu main front to back dari Ivannya untuk nyari lini belakang. Karena kan ya mau gak mau tadi tim Liquid ID yang main diversion harus nyari posisi, dan berarti tinggal gimana cerdik-cerdiknya Ivan bisa menguasai rerumputan. Rerumputan mana yang kira-kira bakal diberikan adanya diversion. Council play, Ivan Implosion, tapi ada momentum heavy crossbow mega kill untuk Erlan, dan bahkan Iron Shiki pun down. Terkena efek dari Teras Guard, 3 member hilang dan bahkan 4 double kill di tangan dari Erlan, dan menuju ke arah wipeout dan triple kill untuk Erlan. Wipeout tercipta, pertukaran hanya dengan Ivan, dan sekarang Lord menjadi milik EVOS Holy. Dan Ivan walaupun dirinya harus tumbang, tapi begitu mahalnya sebuah pengorbanan dengan satu konsil flicker Implosion. Di follow up dengan begitu baik, EVOS Holy tiba-tiba mengembalikan keadaan. Dan wipeout diciptakan pula, dan Bang Sin jangan iri ya. Ini Bang Sinnya kecil bener itu di Kenapa cuma segede pundaknya doang R7 itu ya? Tapi ya Bang Sin jangan iri ya, Bang Sin ya. Dan ini juga salah satu official co-streamer dari ESL Snapdragon yang pasti seru banget nontonin match ini. Iya.
Iya, semuanya tuh pada pengen gitu loh dimunculkan. Iya. Kan sekarang kan ada Mas Valdi nih. Betul. Bang Sin ada tapi kecil aja. Oh itu Bang Sin yang ujung kiri ya? Iya gak sih? Iya ya, Iya harusnya ya. dong, itu jangan iri makanya. Oke. Jangan iri. Soalnya kecil banget aku sampai nggak bisa ngelihat loh di layar segede ini padahal ya. Tapi anyway, momentum EVOS Holy. Say thanks to Ivan yang memang berhasil mendapatkan lini belakang dari Liquid ID. Dengan gak adanya Aaron juga YSKL, nggak ada cara Liquid ID bisa memenangkan teamfight barusan. Ya nggak bisa di counter sih ya, udah terlalu terpegang juga. Dan sekarang Lord bakal coba untuk di clear terlebih dahulu tim Liquid ID. Masih ada pasif-pasif juga dari base turret yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan setidaknya di tengah sedikit tertrigger, begitupun dari arah top lane. Bahkan ketiganya di menit yang ke-10 masih ada super wave minion harusnya ya, di 3 lane yang berbeda nih, menjadi super wave minion terakhir tadi semenjak ada Lord yang sudah bermunculan. Namun tim Liquid ID mereka lumayan kewalahan nih untuk berhadapan dengan Ivan, dan terutama dari Aaron Shiki yang superior banget tadi di game kedua. Dan kita tahu bagaimana Granger yang cukup overpower, tapi kayak gak dikasih celah sama sekali, gak dikasih space sama sekali untuk Aaron Shiki. Ya, tapi jujur aku ngelihat Aaron sama DPZ ini bagus banget sih dari segi positioningnya. Meskipun backupan pun selalu ada dari Regi dan juga Ivan ya, tapi mereka berdua nggak panik loh. Berulang kali kita lihat DPZ yang hampir terpick off, tapi dia nggak mau trigger flickernya terlalu terburu-buru. Dan terbukti hingga menit ke-11 pun DPZ nol dead sama sekali. Begitupun dengan Erlan yang kita tahu Irithel udah pasti buka badan dia ke depan dengan heavy crossbow dan memberikan damage demi damage-nya. Tapi ya dia pun masih tahu timing kapan harus disengage. Dan berulang kali Aran yang coba megangin lini belakang itu gagal untuk bisa mendapatkan Erlan. Dan konsil kembali dibuka. Oke, mencari momentum. Sepertinya kesigapan dari tim Liquid ID untuk bisa menghindari serangan kejut tersebut kayaknya udah mulai terlihat ya. Awareness-nya lebih dipertambah lagi untuk menghindari hal-hal tersebut. Tapi kayak ini tim Liquid ID mainnya berbondong-bondong nih. 5 yang jalan bareng-bareng kan, 5-man move yang akan ngebuat harusnya dari implosion nanti akan semakin lebih mudah gak sih? Iya, dan gak hanya implosion sih, ada Fist Crack juga yang memang semakin ngumpul rame. Eternal Guard? Iya, Terasgas juga. Combo gak sih? Semakin ngumpul rame itu semakin enak sebenarnya untuk EVOS Holy. Apalagi sekarang mereka leading 7.000, hampir 7.000 gold. Di menit ke-12 memudahkan pastinya untuk bisa melumat siapapun player dari Liquid ID yang memang nanti diinisiasikan oleh Ivan. Dan ini mata dari Liquid ID harus ke Ivan sih. Nggak boleh sampai ada momen kayak tadi ya, sampai lini belakangnya bisa kena implosion. Meskipun masih ada Purify, tapi ya follow up dari Erlan pun tadi cepet banget sih heavy crossbow ya. Iya, apalagi sekarang udah punya Malefic Gun kan. Betul. Akan semakin aman jaraknya, akan semakin tinggi lagi pastinya dari segi damage yang bisa disumbangkan. Regi satu buah brute force yang telah diselesaikan juga akan membuat dirinya akan semakin lebih durable untuk berada di paling depan. Dan melihat adanya Lord yang sudah ter-enhance, ini udah mulai dikendalikan oleh EVOS Holy. Tapi tidak ada kesempatan sama sekali yang diberikan pula untuk tim Liquid ID bisa melakukan kontes. Dan the best thing yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID adalah coba untuk jalanin lane atasnya terlebih dahulu, setidaknya dapetin satu buah inner turret. Ya, itu pun penuh resiko ya, karena lagi-lagi mereka nggak punya hero yang bisa punya mobilitas tinggi kan. Jadi kalau sampai mereka ngedorong terlalu jauh di luar zona yang cukup aman, mereka bakal bisa di pick off juga teman-teman dari EVOS Holy yang sekarang mencoba untuk mendorong kembali dengan strategi yang sama yang digunakan oleh Liquid ID di game sebelumnya, bahwa mencoba untuk ngeluarin 2 wave super minion dulu. Jadi di bagian tengah dan bawahnya akan coba didorong sedikit demi sedikit dan nanti akan dimaksimalkan dengan wave kedua yang muncul di 5 detik yang akan datang. Alright, masih cukup aman sejauh ini, masih bisa di-clear juga. Magic Sentry telah diaktifkan dan satu Dead Sonata itu ngebuat dari Erlan udah langsung hilang setengah HP. Tapi nggak masalah, Erlan punya Huskclaw. Tinggal pukul-pukul aja ke arah turret ataupun ke arah minion. HP-nya udah bertumbuh lagi dan Lord sekarang sudah mulai merangsek masuk ke arah satu buah base turret dari top lane. Ya, membuka Fist Crack Regi, tapi lihat Aran mengaktifkan flicker untuk bisa menghindar dan tertangkap kembali dengan Fist Break. Lord memang berhasil diantisipasi, tapi 2 base seperti bisa dihancurkan oleh EVOS Holy. Dan kali ini 5 player EVOS Holy masih siap untuk mendapatkan base turret ketiga dari Liquid ID. Oke, Regi bakal coba untuk langsung saja di-commit dengan adanya Spear of Alpha, tapi dibalaskan kembali dengan adanya satu buah Fist Crack. Tapi lihat bagaimana kali ini dibalaskan keadaannya, tapi Regi harus hilang. Legendary diamankan pula di tangan dari Erlan, double kill di secure. Implosion mengakibatkan triple kill pula yang bisa diamankan menuju ke arah base-nya, di mana tim Liquid ID mereka harus berjuang di luar bracket. Dan welcome to Challenge Finals EVOS Holy.